Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai stock of name dalam bisnis retail. Dengan subbab pengertian stock of name, tujuan stock of name, fungsi dan manfaat stock of name, serta dokumen penting terkait dengan stock of name. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi pengertian stock of name, mampu menjelaskan tujuan stock of name, mampu menjelaskan fungsi dan manfaat stock of name, dan mampu menjelaskan dokumen penting terkait dengan stock of name. Materi pertama mengenai pengertian stock of name. Sebuah toko swalayan harus mampu menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumennya. Jumlah dan banyaknya item produk yang disediakan harus diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Ketersediaan barang dalam jumlah banyak tentu membutuhkan konsekuensi modal yang banyak juga untuk diinvestasikan. Namun, ketersediaan barang juga tidak boleh terlalu sedikit, karena jika jumlahnya terlalu sedikit, sementara konsumen banyak yang membutuhkan, konsumen bisa saja merasa kecewa karena tidak dapat memperoleh barang yang diinginkan. Oleh karena itu, pengelolaan sebuah stok barang harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan dan juga memberikan layanan yang terbaik dan memuaskan bagi konsumen. Untuk itu, stock of name dilakukan untuk menyesuaikan jumlah barang yang pernah masuk ke toko atau perusahaan dengan barang yang keluar dan barang yang masih tersedia di dalam gudang dan etalase. Dengan dilakukannya stock of name, akan terlihat barang yang hilang atau rusak berdasarkan perbedaan antara penjualan sistem dan penjualan real. Terlebih lagi dengan digunakannya sistem barcode untuk setiap barang. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan stock of name. Stock of name dilakukan sebagai salah satu bentuk sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan perusahaan. Ketika dalam pelaksanaan stock of name muncul selisih karena catatan dan jumlah persediaan, artinya terdapat kesalahan pencatatan atau bahkan terjadi kecurangan yang berkaitan dengan perusahaan. Dengan dilakukannya stock of name, perusahaan dapat terhindar dari tindak manipulasi data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama stock of name adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya kerusakan dan kehilangan barang yang tidak terdeteksi. Tujuan lainnya dapat dilihat dari aspek akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ditinjau dari aspek akuntansi keuangan, stock of name dilakukan untuk menjamin keakuratan isi laporan keuangan. Sementara ditinjau dari aspek akuntansi manajemen, stock of name dilakukan untuk mengendalikan biaya agar terkontrol dengan benar sehingga harga jual barang dapat ditentukan secara akurat dan perusahaan dapat meningkatkan keuntungan. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat dari stock of name. Fungsi dari stock of name yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya bagi toko atau swalayan, ialah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan data persediaan barang yang ada di rak atau gudang sesuai dengan sistem pencatatan persediaan. Yang kedua, membantu memastikan segala aktivitas pengiriman dan penerimaan barang berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Yang ketiga, mengetahui arus keluar dan masuk barang. Yang keempat, mengetahui kondisi persediaan barang yang sesungguhnya, rusak atau tidak, terutama barang yang ada di gudang. Dan yang kelima, meningkatkan pengetahuan personel toko terhadap produksi. Kemudian manfaat dari stock of name yang dilakukan secara teratur, yaitu mengetahui keakuratan penghitungan
dengan cara mencocokkan catatan pembukuan dengan stok barang yang ada. 2. Membantu menentukan harga pokok penjualan. 3. Sebagai pembanding dengan data tahunan sebelumnya atau dengan data perusahaan sejenis. 4. Membantu mengetahui keberadaan persediaan yang sebenarnya dimiliki perusahaan. 5. Membantu mengidentifikasi kecurangan atau kelalaian yang terjadi di perusahaan. Dan yang terakhir, membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai dokumen penting terkait dengan stock of name. Beberapa dokumen yang diperlukan saat pelaksanaan stock of name ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kartu persediaan. Ialah kartu yang digunakan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan barang. Kartu persediaan ini memiliki fungsi antara lain: 1. Memberikan informasi mengenai jumlah dan nilai persediaan barang. 2. Memberikan data persediaan barang dagangan yang diperlukan untuk kepentingan penghitungan dan analisis. Dan yang ketiga itu mengenai mengontrol penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran persediaan barang dagang. Yang kedua ada bukti barang masuk. Dokumen ini merupakan catatan yang berisi informasi mengenai supplier asal barang, harga awal, dan kategori lain yang dimiliki suatu barang dan dapat digunakan untuk mencocokkan data pembukuan dengan barang yang ada di gudang. Yang ketiga ada bukti barang keluar. Dokumen ini merupakan catatan yang berisi informasi mengenai tanggal, jumlah, harga, dan kemana barang persediaan tersebut berpindah tangan atau dijual. Yang keempat, bukti keluar masuk barang. Dokumen ini menggambarkan dan menyajikan informasi lengkap mengenai keluar masuknya barang pada satu periode tertentu. Dokumen ini digunakan pada saat ingin melihat data pencatatan barang yang masuk atau keluar secara lengkap dibandingkan dengan kedua dokumen sebelumnya. Yang kelima ada count take card. Dokumen ini merupakan kartu yang menyediakan informasi mengenai nama barang, tipe barang, lokasi barang, dan lokasi kosong untuk jumlah, jenis kemasan satuan, tanda tangan orang gudang, non-gudang, dan auditor. Pada umumnya, count take card ini digunakan dua rangkap, yaitu yang asli diberikan kepada tim admin dan kopiannya ditempelkan pada barang yang sudah dihitung. Sekian untuk materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.